pasangan BCL dan Tiko ini seperti apa sih? Kan mereka minggu ini akan menikah. Menurut penerawan kakak, ke depannya mereka akan seperti apa? Kedepannya hubungan mereka berdua itu adalah hubungan yang berasal dari banyaknya perbedaan yang harus disatukan gitu ya. Karena si Mas Tikonya itu adalah sosok laki-laki yang pernah pisah hidup, artinya bercerai dengan pasangan sebelumnya karena permasalahan. Sedangkan Mbak BCL adalah sosok wanita yang dipisahkan oleh maut dengan mantan suaminya itu. Nah, mereka jelas mempunyai luka trauma yang berbeda gitu. Kalau misalnya Mas Tiko mungkin lebih mencari sosok perempuan yang bukan hanya mandiri secara finansial, tapi dia juga mencari perempuan yang memang bisa take care of the kids, bisa take care of the house and everything gitu ya, lebih keibuan lah. Kalau misalnya Mbak BCL karena luka masa lalunya itu, traumanya itu meninggal oleh sosok almarhum suaminya, dia lebih menghargai pasangannya itu dengan memberikan waktu dan kenyamanan gitu. Karena adanya lukanya di masa lalu itu, dia akhirnya akan lebih banyak mengalah kepada pasangannya yang baru gitu ya. Tapi mereka akan langgeng tidak ke depan? Di pernikahan mereka aku lihat Mbak Becel akan lebih banyak mengalah sih, karena dari perbedaannya mereka itu dan hasil dari lukanya BCL yang ditinggal meninggal oleh pasangan sebelumnya, dia akan lebih banyak mengalah kepada pasangannya yang baru gitu ya, aku lihat. Kak, nah kedepannya karir BCL setelah menikah seperti apa sih kak? Karirnya sebenarnya akan lebih bagus lagi, tapi sepertinya akan ada kekangan dari sang suami gitu, karena balik lagi yang aku lihat, si suami bukan hanya mencari sosok wanita yang memang mandiri secara finansial, tapi si suami juga mencari memang sosok wanita yang bisa take care of the household ya, take care of the kids and everything, lebih keibuan lah. Jadi mencari sosok yang lebih ibu rumah tangga lah dalam diri BCL gitu. Mereka akan punya anak kak nanti di hari hasil pernikahan sekarang? Yang aku lihat iya ya, mereka akan memiliki anak nggak dalam waktu yang lama, karena mereka juga tidak ada penundaan di sini aku lihat, dan insya Allah memang anaknya perempuan. Oh, langsung bisa berdrawang sampai situ ya kak? Yang kelihatan begitu. Oh, oke. Nah untuk mereka kan masing-masing punya anak. Nah kedepannya masing-masing seperti apa nih kak? Anak Tiko seperti apa nanti kedepannya di keluarga mereka? Kemudian Noah juga akan seperti apa di keluarga barunya BCL? Yang aku lihat walaupun banyak gejolak batin yang anak-anak itu terima ya sebelum pernikahan, tapi kesini-sininya mereka lebih bisa menerima. Dan juga aku lihat dari Noahnya sendiri, dia akan lebih banyak spend time bukan hanya dengan BCL atau keluarganya, dia juga akan lebih spend time kepada keluarga almarhum dari ayahnya. Oke. Tidak selalu sama BCL nanti ya? Kelihatannya seperti itu. Oke. Eh, Noah menerima tidak eh, papa barunya? Dari awal sih memang tidak mudah untuk menerima, tapi aku lihat belakangan ini dia menerima karena ya sudah, dia menerima dalam artian selagi itu menjadi bahan bahagia untuk ibunya, dia akan menerima dan berkompromi dengan pilihan ibunya. Oke. Baik. Kak, tadi sebelum sempat dibaca juga sih, BCL terlihat lebih tertutup ya dari pernikahan sebelumnya. Sekarang kan dia menutup diri dari media, tidak dipublish juga, gitu, lebih privat. Kalau pernikahan sebelumnya kan lebih pernah diekspos juga. Menurut kakak seperti apa sih? Ya karena memang ada batasan yang dibuat oleh pasangan yang saat ini gitu. Karena mungkin pasangannya itu lebih menginginkan sosok perempuan yang lebih keibuan, yang lebih memang banyak di rumah, ketimbang yang memang uh, terpublish oleh media gitu.
Karena laki-laki yang saat ini ada sama BCL itu adalah laki-laki yang sangat menghargai yang namanya privasi. Oke. Berarti bisa jadi tidak mereka akan juga akan sampai maut memisahkan. Uh, akan banyak ups and down dalam rumah tangganya, tapi untuk BCL dia akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya, karena apapun yang sudah dia mulai, dia tidak akan mengakhiri oleh alasan yang nggak akan mudah diterima oleh orang-orang terdekatnya lah. Karena untuk memulai pernikahannya ini sendiri, dia sudah mempertaruhkan banyak sekali gitu. Dalam artian hubungannya dengan keluarga almarhum, hubungannya dengan anaknya, hubungannya dengan keluarganya, banyak sekali yang sudah dia pertaruhkan agar hubungannya ini bisa berjalan dengan baik dengan Mas Tiko ya. Jadi sangat tidak akan mudah bagi dia untuk give up on the marriage. Berarti boleh dibilang akan ada banyak masalah, tapi BCL berusaha untuk menutupi itu semua. Iya. Dia akan lebih berusaha mempertahankan, karena kembali lagi lukanya dia adalah luka yang memang ditinggal meninggal, bukan karena ada masalah. Apalagi setelah dia sudah memberanikan diri untuk membuka hati, dia tidak akan mudah untuk bercerai. Bukan tipe perempuan yang memang mudah untuk bercerai setelah mengambil komitmen. Oke. Tiko sosok suami yang dia harapkan tidak, Kak? Atau mungkin dia masih membayangi sosok almarhum? Karena dua orang yang berbeda ya, Tiko dengan almarhum itu adalah dua orang yang berbeda dan dua sosok yang sangat berbeda. Jadi ketika dia menjalani pernikahannya dan dengan sosok yang memang berbeda, dengan sifat dan karakter yang berbeda, automatically dia akan merasakan perbedaan lah antara almarhum dengan Mas Tiko, ya kan? Nah, cuma lagi dia akan kembali lagi, dia akan mempertahankan apapun itu rumah tangganya dia akan mempertahankan dengan sekuat tenaganya dia.